Waduh, saya udah panjang lebar ngomongnya. Oke lah. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya. Tidak ada video. Baik. Sharing aja, sharing. Apa? Gak ada videonya. Sharing aja. Sudah coba lihat. Sudah ngeling kok. Soalnya sini udah hidup. Oke, sudah aktif semua ya. Baik, saudara-saudara selamat malam. Maaf terlambat jauh sekali ya, 10 menit ya. 10 menit. Tadi sebenarnya saya sudah mulai, tapi rupanya belum saya masukkan ke streamingnya ya. Jadi mohon maaf atas keterlambatan, dan ya saya karena memang buru-buru jadi mungkin kelupaan tadi. Ya. Ya, saudara-saudara, saya Jack. Saudara ada di video streaming Jack Hear the Bible ya. Ya, bagi saudara yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan saya akan memperkenalkan Jack Hear the Bible ini apa. Ini adalah acara rohani Kristen ya, dimana di dalam acara ini kita akan mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dalam pendengaran ya. Jadi makanya ada tulisan Hear the Bible, kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini sebenarnya suatu pembacaan firman Tuhan dari 3 pasal ya, setiap hari rutin 3 pasal, akan bersama-sama setiap harinya. Jadi kita mulai jam 7, kita dengarkan setiap hari 3 pasal. Nah, ini rutin setiap hari dilakukan. Nah, saudara-saudara, Jack Hear the Bible ini juga bukan hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan, tapi di Jack Hear Bible ini juga saya juga memberikan beberapa hal penting yang saya dapatkan dan saya bagikan kepada saudara. Nah, lalu nanti saya dalam acara ini juga saya akan memberikan acara kuis Alkitab ya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya telah buat, saya tanyakan pada saudara supaya saudara betul-betul mengingat apa yang sudah saudara dengarkan, saudara pelajari, seperti itu. Jadi itulah video streaming Jack Hear the Bible. Ya, saudara boleh ikuti ini dan biarlah saudara bertumbuh dalam kerohanian yang baik. Saudara boleh rutin dalam membaca firman Tuhan ya. Ya, saudara-saudara, kita langsung saja berdoa sebelum kita memulai pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari yang Kau boleh berikan. Engkau boleh berikan kami nafas, kami boleh beraktivitas sepanjang hari. Terima kasih semuanya ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan Tuhan sampai sekarang ini juga. Tuhan, kiranya Tuhan Kau boleh memberkati streaming ini, penyertaan Tuhan boleh ada di dalam pelayanan ini, dan biarlah orang-orang yang mengikuti ini boleh rajin, tekun dalam mendengarkan firman Tuhan. Biar dalam video streaming ini membantu mereka untuk belajar firman Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin setiap kami, bentuklah setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa. Tuhan, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa dosa kami bisa menjadi penghalang persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dalam mendengarkan firman Tuhan, kami butuh perkenanan Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala pelanggaran yang telah kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, saat kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami butuh terang Tuhan. Kiranya Engkau boleh terangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti. Dan biarlah Engkau bukakan hati kami boleh menerima firman Tuhan. Tunduk kepada setiap firman Tuhan yang boleh kami dapatkan. Ya Tuhan, kami juga sadar bahwa iblis bekerja mengganggu kami dalam bentuk segala hal. Kami mohon kepada Tuhan kekuatan melawan segala tipu muslihatnya.
Tuhan berikan kami juga konsentrasi yang baik dan situasi yang baik, karena bisa saja adanya gangguan mengganggu kami dalam belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi setiap kami semua ya Tuhan. Berkati, pimpinlah streaming ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa padamu. Amin. Ya, saudara-saudara, sebelum kita mulai acara kita, saya akan menghitung countdown untuk mulainya acara ini ya. Ya, saudara, penting dalam mendengarkan firman Tuhan, saudara membawa Alkitab supaya saudara boleh mengikutinya dengan baik. Memang di samping ada kendala pembacaannya yang bagian awal putus-putus, ya saudara juga bisa dapat mengikuti dengan baik apa yang dibaca, dan nanti penting juga dalam kuis saudara bisa mengecek seluruh jawaban apakah sesuai dengan kebenarannya. Maka dari itu ya saudara, uji segala sesuatu itu penting, makanya saudara harus bawa Alkitab ya untuk mengikutinya dengan baik. Ya, pembacaan kita saudara-saudara di pasal kejadian pasal 40 sampai 42 ya. Ya. Jadi pembacaan kita sudah sampai di sini. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, kalau udah melihat kejadian pasal 40, wah ini sudah jauh, udah sampai 40 ya. Kita ini kan memang rutin, jadi memang pembacaan sampai ke pembacaan 40 sekarang. Nah, saudara bisa ikuti video streaming saya dari kejadian pasal 1 ya, ada di YouTube, saudara bisa lihat di sana. Saudara, saya akan persiapkan sebentar pembacaannya ya. Saya menggunakan pembacaan Alkitab Suara. Kalau saudara yang baru bergabung yang belum tahu bahwa saya memang pakai jenis pembacaan, bukan saya yang baca, jenis pembacaan yang dibuat oleh Alkitab Suara. Ya, tunggu, saya akan bukakan. Kita dalam pembacaan pasal 40. Ya, sebelum mulai, saudara konsentrasi dengan baik terhadap segala firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya
bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, itu pembacaan pasal 40, saudara. Kita akan membaca dan mendengarkan pasal yang ke-41 ya. Kisah mimpi Firaun. Tadi ya, Yusuf mendengar mimpi daripada juru minum dan juru roti. Sekarang kita akan dalam hal ini pasal 41 kita akan mendengarkan mimpi dari Firaun. Setelah lewat 2 Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil.
tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu, tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada Sabtu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur.
bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. kata Fir'aun kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun,
lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, itulah pembacaan pasal 41 ya. Kita akan melanjutkan pembacaan Kejadian pasal 42. Setelah gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? lagi katanya, Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, Jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, Dari mana kamu? Jawab mereka, Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka.
Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. tetapi jawab mereka, Tidak, Tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tetapi ia berkata kepada mereka, Tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. lalu jawab mereka, Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah. Seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati. demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar, serta berkata, Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak
dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara. Anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi. Dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu bahwa kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan membalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ya, pembacaan ini sudah habis ya. Kita di pasal 42, sebenarnya masih ada selanjutnya ya. Jadi ini ceritanya seperti bersambung ya. Oke, saudara-saudara, kita boleh sama-sama dengarkan 3 pasal pada malam hari ini, pasal 40 sampai pasal 42 ya. Saudara-saudara, saya sendiri mau menyampaikan beberapa hal yang saya boleh dapatkan saat pembacaan itu ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di pasal 40 ya, setelah juru minum itu dibebaskan dan kembali kepada jabatannya yang semula, ternyata dia melupakan Yusuf ya, di mana ada juru minuman dan juru roti ya, kepala juru minuman, kepala juru roti itu dipenjarakan bersama-sama Yusuf karena kesalahan mereka. Firaun yang memenjarakan mereka ya karena kesalahan mereka mungkin dalam pekerjaan ya. Nah, saat itu Yusuf telah memberikan arti mimpi yang baik kepada juru minuman ya. Nah, dan dalam hal penafsiran itu, dia setelah menafsirkan mimpinya, dia meminta kepada juru minuman untuk menunjukkan kebaikannya ya, terima kasih, seperti menunjukkan terima kasihnya seperti itu ya kepadanya dengan memberitahukan tentang masalahnya, dia kenapa dipenjara. Dia bukan salah ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya ya. Nah, jadi kalau kita melihat itu ya, bahwa juru minuman ini melupakan Yusuf ya. Nah, memang manusia ini seringkali melupakan kebaikan orang lain. Nah, itu memang terjadi pada banyak manusia ya. Nah, tapi saudara-saudara, Allah tidak mungkin melupakan kita ya. Nah, saudara, Allah bekerja dan mengatur segala sesuatunya ya. Dia merencanakan dan menjanjikan, dan itu pasti akan tergenapi.
Nah, tapi dengan penundaan Yusuf keluar, itu sebetulnya Allah sedang melakukan pekerjaannya dengan mengatur sedemikian rupa keluarnya Yusuf dari penjara sekitar 2 tahun. Nah, supaya apa? Supaya nanti dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Nah, dengan demikian Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi Firaun dan dia akan bisa menjadi orang kedua di seluruh Mesir. Nah, jadi itu hal yang baik sebenarnya. Jadi mungkin kita seringkali melihat, waduh, Tuhan membuat kita lihat ada jalan keluar sini, ada terang, tapi rupanya terang itu tidak bisa kita ambil kesempatan itu. Nah, mungkin kita seringkali seperti itu. Nah, sebetulnya ya Tuhan bukan merancangkan terang itu untuk menjadi jalannya. Nanti ada hal-hal yang akan Tuhan nyatakan jalan keluar yang lain. Nah, seringkali seperti itu. Kita lihat, oh ini kesempatan yang mungkin Tuhan berikan, tapi rupanya Tuhan tidak memakai kesempatan itu untuk diberikan kepada kita. Ada kesempatan lain yang Tuhan sediakan seperti itu. Nah, seringkali kita seperti itu, yang seperti kisah Yusuf ini. Nah, tapi saudara-saudara, ada hal yang kita boleh dapatkan lagi dari hal ini, di mana saat itu ya, Yusuf itu memang perbuatan baiknya kepada juru minuman itu tidak menemukan hasil. Tapi saat penundaan 2 tahun, akhirnya dia menuai hasil ya. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara kita dapatkan dari sini? Jadi sekalipun seringkali berbuat baik itu kelihatan sia-sia, tapi akhirnya toh bermanfaat. Nah, akhirnya juru minuman mengingat kepada Yusuf ya. Nah, jadi karena itu jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, jadi belajar firman Tuhan, berdoa, melayani, menjadi guru sekolah minggu, menolong orang, mengampuni orang, memberitakan Injil, firman Tuhan, dan sebagainya. Jangan bosan-bosannya, jangan berhenti ya melakukan perbuatan yang baik. Karena pada waktunya engkau akan menuai hasilnya. Nah, itu yang saya boleh dapatkan dan bagikan di pasal 40. Pasal 41, Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan memberikan nasihat. Ya, itu ceritanya di ayat 14 sampai 36. Nah, kemudian Kejadian 41 ayat 16 berbunyi, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia berkata melainkan Allah. Nah, ini kata-kata yang penuh perendahan diri ya. Dia bukan hanya merendahkan diri, tapi dia memuliakan Allah. Ya, dia memang bisa menafsirkan mimpi. Contohnya di mana juru minuman dan juru roti itu tafsirkan mimpi dan itu tepat. Nah, dia bisa. Tapi di saat Firaun mau memberitahukan mimpinya atau menjelaskan mimpinya, dia menyadari bahwa memang bukan dia, tapi Allah. Nah, karena dia sadar bahwa itu semua datang daripada Allah. Nah, kata-kata Yusuf dalam ayat 16 itu menunjukkan bahwa Yusuf tidak mau meninggikan atau memuliakan dirinya sendiri, tetapi meninggikan atau memuliakan Allah. Nah, sikap yang sama juga pada pasal yang 40 ya, ayat 8 itu, di mana menafsirkan mimpi kedua juru minuman dan juru roti itu. Bukankah Allah? Memang di situ kita lihat bahwa Yusuf merendahkan diri dan memuliakan Allah. Jadi biarlah saudara-saudara punya sikap rendah hati dan meninggikan Allah, ya. Kemudian pasal 42. Nah, hal yang menarik dalam pasal 42, dalam saat Yakub ya. Yakub bapaknya Yusuf itu putus asa ya. Di bagian akhir-akhir itu ya, ayat 36. Dia berkata, pasal 42 ayat 36, dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu.
Nah, kata-kata aku inilah yang menanggung segala-galanya itu ada salah terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris seperti NIV diterjemahkan everything is against me. Segala sesuatu menentang aku. Dalam King James NSB diterjemahkan all these things are against me. Itu artinya semua hal ini menentang aku. Nah, jadi memang Yakub itu sebetulnya sudah dekat sekali dengan kebahagiaan yang luar biasa, di mana ia bertemu kembali dengan Yusuf. Dan semua yang ia alami itu mengarahkan dia akan bertemu dalam pertemuan yang berbahagia dengan Yusuf. Tetapi saat itu ia justru menjadi putus asa. Jadi kata-kata segala sesuatu menentang aku itu ya, terjemahan yang baiknya itu menunjukkan bahwa dia putus asa. Padahal apa yang akan dialami berikutnya, dia akan bertemu dengan Yusuf, pertemuan yang berbahagia. Dan dia akan mendapatkan makanan yang tercukupi, di mana kelaparan pada saat itu sungguh mengkhawatirkan. Bisa saja mereka mati kelaparan. Jadi kalau kita belajar pasal-pasal berikutnya di mana hal-hal yang berbahagia itu terjadi ya, kalau kita lihat perkataan Yakub ini sungguh-sungguh lucu ya, padahal dia bentar lagi dekat dengan pertemuan yang berbahagia. Jadi sebenarnya bukan segala sesuatu menentang dia, malah segala sesuatu akan membawa hal yang baik kepadanya. Nah, jadi saudara-saudara, saya akan memberikan kesimpulan dari segala yang boleh saya bagikan itu, yaitu pertama, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya, Yusuf juga berbuat baik kepada juru minum, juru roti. Dia melayani mereka, dan saat mereka gelisah, sedih karena mimpi mereka, dia menafsirkannya. Dia berbuat baik. Padahal itu bukan pelayanannya ya. Dalam kesedihannya itu dia tidak mempunyai tanggung jawab sama sekali. Dia mungkin melayani baik makanan minumannya seperti itu, tapi tidak melayani kesedihannya. Jadi dia mau berbuat baik, itu suatu hal yang luar biasa. Dia mau menafsirkan mimpi mereka, memberikan hiburan kepada kesedihan mereka. Walaupun juru roti ya dapat tafsiran mimpinya buruk ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau sikap dari juru roti ditafsirkan mimpinya yang mengerikan itu ya. Nah, dia makin sedih lagi ya. Nah, tapi juru minum itu dia ditafsirkan baik, tapi terhadap hal-hal tafsirannya itu perbuatan baik daripada Yusuf menafsirkannya ya. Hal yang baik juga dari situ ya. Jangan kasih hal yang enak saja, kasih hal yang buruk juga harus dikasih tahu dengan jujur. Ya, jadi sebagai hamba Tuhan juga memberitakan yang enak, memberitakan yang baik. Yaitu harus terang-terang. Kalau enak ya enak, kalau baik ya baik. Yusuf memberitakan firman Tuhan yang baik maupun yang tidak enak didengar. Nah, kemudian tadi janganlah jemu-jemu berbuat baik, kemudian bersikap rendah hati seperti yang dilakukan Yusuf ya. Dia tahu bahwa Allah yang memberikannya, bisa mengartikan mimpi, dia meninggikan Allah, bukan aku sekali-kali Allah. Ya, jadi Allah yang ditinggikan, bersikap rendah hati dan meninggikan Allah. Kemudian yang ketiga, jangan putus asa. Jangan putus asa seperti Yakub. Padahal semua itu akan mendatangkan kebaikan, bukan segala sesuatu menentangnya, tapi segala sesuatu itu membawa kebaikan bagi dia dan keluarganya semua. Ya, saudara-saudara, itulah yang saya boleh bagikan kepada saudara, yang saya boleh dapatkan. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami berterima kasih bahwa kami dapat pada hari ini belajar, yaitu kami belajar rendah hati dan meninggikan Tuhan. Kami juga belajar tidak jemu-jemu berbuat baik. Kami juga belajar untuk tidak putus asa seperti yang dilakukan Yakub. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan kiranya kami aplikasikan dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berkatilah jalannya acara selanjutnya. Bisa kita terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita
akan masuk dalam acara kuis Alkitab. Saya akan memberikan pertanyaan supaya menyegarkan ingatan saudara terhadap Alkitab yang sudah saudara dengarkan, firman Tuhan yang saudara dengarkan. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya tolong saudara jawab dengan segera di kolom komentar ya. Ya, jadi saudara jawab segera di kolom komentar setelah saya bertanya. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saudara tuliskan nomor soalnya dan langsung jawabannya dengan cepat ya. Dan saudara yang menjawab saya akan bacakan. Ya. Sudah siap saudara-saudara? Saya akan mulai bertanya. Ya, saya sudah lihat orang-orang yang sudah aktif ini ya. Semoga ada yang baru juga yang mau bisa ikut gabung dalam kuis ini, menjawab ya. Ya, sama-sama meramaikan ya. Meramaikan, sama-sama belajar ya. Baik saudara-saudara, pertanyaan yang pertama adalah, dengarkan. Pertanyaan pertama, apa hubungan hari ketiga dengan hari pentingnya Firaun? Ngerti pertanyaannya? Apa hubungan hari ketiga dengan hari pentingnya Firaun? Jadi ada hari penting bagi Firaun itu sebenarnya. Saya tanya hubungannya ya, hari ketiga itu. Jadi ada hari pentingnya bagi Firaun itu. Silakan dijawab. Pertanyaannya sukar ya. Kalau saudara tidak perhatikan baik-baik, ya susah dapat jawabannya itu. Kurasa saudara akan baca kitab lagi untuk melihat apa jawabannya ya. Karena ini memang sukar ini. Saya tunggu saudara. Wah, masih lama orangnya. Gak ada. Oke, ada yang keluar nih jawabannya. Oke, saya hitung hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3. Saya akan memberikan jawabannya ya. Jawabannya adalah hari kelahiran Firaun. Ya, ada Vera Francisca, ada Juliko, ada Kezia. Ya, lama ya yang menjawab ini. Kayaknya bukan karena delay. Sukar gak soalnya? Kayaknya sukar ya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan nomor 2 ya. Silakan saudara buat nomor soalnya dan jawabannya ya. Esterly terlambat ya. Oke. Siap-siap pertanyaan nomor 2. Ya. Pertanyaan nomor 2. Berapa lama Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman? Silakan jawab. Itu sangat mudah ya. Tadi juga saya sudah singgung. Berapa lama Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman? Oke, sudah ada yang jawab. Tiga, 2,
1, saya akan memberikan jawaban saya. Jawabannya adalah 2 tahun ya. Ya. Wah, Daniel sudah bergabung sini ya. Bagus. Tapi jawabannya salah ya. 1 hari lahirnya Firaun. Bukan. Itu di ayat 1 ya. Jadi kan juru minum lupakan dia, lupakan Yusuf, padahal dia disuruh ingat tentang hal ihwalnya, dia dipenjara karena bukan kesalahannya, tapi juru minuman lupa dia, entah sengaja tidak sengaja, sampai lupa sampai 2 tahun. Nah, baru juru minum ingat lagi, maka di ayat 1 itu ditulis, katakan di situ, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ya, baru cerita Firaun itu kan mimpinya di 2 tahun itunya diberitakan untuk datangi si Yusuf. Jadi 2 tahun jangka waktunya ya. Ya. Bagus. Yang sudah jawab Juliko benar, Kezia benar, tapi yang terlambat Vera Francisca. Kenapa terlambat? Susah ya? Ya, susah ya. Mau yang gampang atau yang susah? Oke, yang ini kayaknya gampang nih. Gampang sekali, segera tulis soal saudara dan jawabannya ya. Ini pertanyaan ketiga. Saya akan bacakan. Siapakah seorang dari anak-anak Yakub yang tinggal dan ditahan oleh Yusuf? Siapakah seorang dari anak-anak Yakub yang tinggal dan ditahan oleh Yusuf? Ada 1 orang yang tinggal di situ, ditahan oleh Yusuf. Ayo. Saya hitung. Oke, sudah dijawab. 1, 2, 3. Oke ya. Mudah sekali ya. Jawabannya adalah ini. Ya, jawabannya Simeon. Kejadian 42 ayat 24. Jadi seorang yang tinggal itu Simeon. Nah, Simeon ini mungkin sengaja dipilih oleh Yusuf ya, karena Simeon ini kan seorang yang dalam peristiwa yang lampau tuh dia jahat juga. Dia membunuh orang-orang Sikem dengan Lewi ya. Nah, jadi memang dalam peristiwa Yusuf yang mau dibunuh itu mungkin rencananya itu kemungkinan besar dari Simeon ini. Maka dia sengaja menahan Simeon supaya dia merasakan kebersalahannya ya kepada Yusuf. Ya, walaupun dia belum kenal, tidak tahu Perdana Menteri itu Yusuf. Tapi dia supaya dia sadar dia salah ya. Nah, jadi yang jawab ini ya Juliko ya benar pertama kali. Kemudian Kezia, Vera Francisca benar semua. Esther terlambat. Daniel terlambat ya. Buruan ya. Oke. Jadi itu saudara-saudara, kita sudah di penghujung akhir daripada video streaming Jack Hear the Bible. Ya, saya mau sarankan kepada saudara ikuti video streaming ini supaya saudara boleh belajar firman Tuhan bersama saya bersama-sama. Rajinlah belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan boleh membentuk kita dalam kebenaran. Kita boleh mengerti yang benar apa, kita tahu yang salah ya. Nah, itu untuk membentuk kita, membentuk karakter kita juga, supaya kita boleh
serupa dengan Kristus ya, hidup benar, hidup kudus. Nah, saudara-saudara, kalau saudara merasa terberkati dengan video streaming ini, saudara boleh bagikan video streaming ini dan supaya teman-teman saudara boleh ikut membaca firman Tuhan, mau rutin dalam membaca firman Tuhan ya. Saudara boleh sharingkan ini kepada mereka. Nah, ingat ada perintah Tuhan, kita disuruh jadikan semua bangsa muridku ya, ajarlah mereka seperti itu. Dan kalau kita lihat perintah kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, saya yakin itu memang kepada Petrus dalam konteksnya, tapi kepada seluruh orang-orang Kristen juga ada tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, kawan-kawannya dan teman-temannya yang seiman ya. Nah, maka dari itu sharinglah video stream ini kepada mereka supaya mereka belajar firman Tuhan. Saya Jack, saudara ada di Jack Hear the Bible. Rajinlah dalam mendengarkan firman Tuhan. Tekunlah dalam merenungkan firman Tuhan. Amin.